Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, masyarakat Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimanapun Anda berada, saya Ferdi M. Yosef, Bupati Murung Raya. Pada saat ini dari tempat kerja menyampaikan beberapa hal yang sangat penting harus diketahui, dipahami, dan diindahkan atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya tanpa terkecuali, berkenaan dengan pada saat ini semakin merebak dan meluasnya penyebaran virus corona yang kita kenal istilah sekarang ini COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini yang perlu kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya supaya tingkatkan kesadaran, kerjasama, dan gotong royong kita bersama supaya virus corona ini tidak masuk bahkan sampai jatuh korban di daerah kita. Ya, saya mencintai dan mengasihi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik yang ada di kota Pulau Jahu ini maupun yang ada di ibu kota kecamatan, yang di desa-desa dan kelurahan sampai masuk wilayah pedalaman kita. Dan ini kalau sudah terjadi lonjakan yang luar biasa, ya, atau KLB yang luar biasa, nah tentu kita akan meningkatkan status kita yang sekarang masih siaga darurat menjadi tanggap darurat. Mohon doa kepada semua masyarakat Kabupaten Murung Raya supaya daerah kita ini tidak satupun yang positif terjangkit virus corona yang mematikan ini. Jadi saya berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya bersama-sama pihak pemerintah untuk melakukan upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona di wilayah kita. Yang pertama, masyarakat diharapkan agar selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, ya, seperti air di keran, ya, itu air mengalir. Jadi jangan cuci tangan berulang-ulang kalau bahasa kita di Pulau Jahu ini kan eka penyawan, ya, tapi air yang mengalir di keran kita buka, nah kita cuci tangan, ya. Nanti suatu saat ada nanti di Silva Fashion juga akan diperagakan oleh Dinas Kesehatan, ya, atau Bapak Ibu saudara-saudara bisa melihat di televisi, ya, itu banyak contoh-contohnya yang telah diperagakan di sana. Yang kedua, masyarakat agar tetap tinggal di rumah, ya, elak keluyuran, namun bahasa itah deh. Ya, menanjung kate apalagi hamalen, ya, di jida ketahuan tujuan dan manfaat, ya. Jadi semakin kita menahan diri beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, ya, maka resistensi atau potensi kita terjangkit virus juga semakin berkurang. Bukan hanya kita menyayangi nyawa kita pribadi, tetapi kita tentu menyayangi, mengasihi dan melindungi keluarga besar kita. Apakah itu istri, suami, anak, cucu, menantu, keponakan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau hanya keluar rumah untuk hal-hal yang penting dan mendesak saja, ya, hindari berpergian ke luar kota atau ke luar negeri. Para pelajar akan belajar mandiri di rumah, jadi menyesuaikan. Nah, jadi libur
Pemda sudah menerbitkan surat edaran ya agar supaya TK, SD, PAUD, SMP, bahkan SMK ya atau sederajat itu semua sudah diliburkan ya. Dan nanti kita lihat perkembangan dampak daripada virus corona di wilayah kita. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, ya cukup menentukan, yaitu jaga jarak aman antar individu. Nah, minimal ini 1,5 meter, 3 meter setengah bahasa kita, dan hindari kerumunan, ya, kegiatan berkelompok seperti arisan, kegiatan keagamaan, dan mengumpulkan banyak orang, ritual hajatan, resepsi pernikahan. Nah, dengan segala hormat dan beribu maaf untuk sementara waktu itu agar supaya ditunda ya demi kepentingan kita semua. Nah, jadi ada beberapa orang yang mau merencanakan pernikahan dan hajatan ya kebaktian yang melaporkan kepada kami mereka menunda untuk waktu yang akan datang saja karena mereka taat atas maklumat Kapolri, taat himbauan anjuran pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalteng maupun pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini saya sebagai Bupati Murung Raya dan pribadi mengucapkan terima kasih, hormat dan bangga seraya memberikan apresiasi harganya setinggi-tingginya atas maklum dan kerjasama keputusan yang sangat bijak ini demi kepentingan kita semuanya. Kemudian yang keempat, tidak berjabat tangan untuk sementara waktu. Nah, jadi bukan berarti kita tidak menghormati orang, tetapi karena secara teknis ya dengan kita tuh ya dengan kita ini berjabat tangan, kalau katul tuh langsung kontak. Nah, tidak untuk kemungkinan itu virus-virusnya bisa menempel ya. 5. Gunakan masker apabila Bapak Ibu mengalami batuk dan pilek ya. Batuk, bejemuk, mendadak flu-flu, nah apa masker? Ini contoh masker ya yang ada. Memang kalau rekomendasi dari WHO kita pakai masker yang coba ambil sini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah yang menonton di Silva Vision ya. Nah, ini yang contoh rekomendasi dari WHO ya. Organisasi Kesehatan Dunia ya. Hal ini lebih kuat untuk menyerap partikel-partikel debu dan sebagainya, termasuk bakteri-bakteri yang kecil seperti virus corona. Namun ini di pasaran ini sudah semakin langka karena orang banyak membeli ya dan memakainya. Apalagi di kota Purucao kita ini belum ada orang jual seperti ini. Walaupun kita belum punya seperti ini, karena kita utamakan untuk tenaga medis ya, dokter perawat yang ada di sana ya, kita bisa pakai ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini masker seperti ini cukup membantu. Jadi kalau Bapak Ibu bepergian ya ke pasar atau kemana keluar rumah ya, jadi kami himbau tetap pakai ini ya, tetap pakai masker seperti ini, pasang dan ikat. Nah, ini lebih bagus lagi kalau seperti ini kita naik kendaraan ya, sepeda motor, dalam mobil, karena itu pengaruh sirkulasi udara dalam mobil itu kita nggak tahu apakah di sana itu ada bakteri yang masih terbang di sekitar itu ya, karena ini masih banyak pro dan kontra tentang pemahaman ini. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kita semuanya mewaspadai dan menjaga diri kita dan keluarga kita masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya masker
coba tanya dengan teman-teman atau keluarga pesan dari luar. Jadi mohon maaf pemerintah Kabupaten Bogor Raya, ini kita sudah berusaha memesan dari luar, tapi barangnya masih sangat terbatas. Jadi diupayakan mandiri dulu. Yang nanti kalau kami dapat barangnya, nanti kami akan bagikan kepada masyarakat, bukan hanya di Kota Purucao ini, tetapi juga di desa-desa yang ada di wilayah Bogor Raya kita. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang, ya, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, istirahat cukup, ya, 6 sampai 8 jam itu setiap hari, sehingga stamina kita itu, ya, lebih prima, lebih fit, ya, kekebalan imun kita itu untuk menolak atau menahan daripada bakteri-bakteri yang masuk, termasuk virus, ya, virus corona itu masuk ke dalam sistem pernapasan kita sampai ke paru-paru, ya. Nah, itu bisa kita antisipasi, kita cegah, ya. Nah, kemudian juga saya himbau nih kepada adik-adik, pemuda-pemuda, ya, untuk menahan diri datang ke tempat-tempat kerumunan, ya, kafe-kafe, ya, warung-warung yang bisa melibatkan 5-10 orang. Karena kita nggak tahu, mungkin adik-adik pemuda-pemuda steril, tidak punya keluhan, ya, seperti sesak napas, demam, flu atau pilek begitu, ya. Tetapi ketika silih berganti orang yang datang di sana, ya, tidak kemungkinan yang dari luar itu bisa membawa virus, ya, virus. Nah, yang membawa virus juga dia tidak merasa dirinya itu terjangkit, ya. Tidak ada keluhan sementara pada saat itu, ya. Nah, tapi kan masa inkubasinya ini kan antara 3 sampai 14 hari, ya. Nah, 14 hari. Nah, ini yang kita harapkan supaya kesadaran tinggi untuk anak muda, ya, bekerja di rumah, yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan kita bisa memanfaatkan luang waktu yang ada itu untuk lebih bisa berdiskusi atau membicarakan hal-hal yang positif dalam keluarga itu, ya, karena selama ini mungkin sibuk kegiatan masing-masing di luar rumah, jadi momen tinggal di rumah ini, ya, bisa manfaatkan untuk kepentingan keluarga. Ya, kita berharap 2 minggu ke depan ini sudah mulai teratasi dan mulai aman. Akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, masyarakat Kabupaten Bogor Raya, ya, apabila tren daripada penyebaran virus ini semakin naik atau justru keadaan semakin menurun. Tapi yang kita harapkan, ya, dan mohon doa kita bersama bahwa penyebaran virus corona ini di Bogor Raya semakin berkurang, ya. Amin. Kemudian yang berikut, bagi pemilik kafe, rumah makan, dan warung kopi, ya, perhotelan, penginapan, diimbau untuk membatasi kerumunan pengunjung yang masuk di tempat hal-hal yang telah kami sebutkan tadi, ya. Dan pembeli, ya, diimbau agar tidak kalau memungkinkan itu tidak berkerumun bersamaan waktunya makan di situ, ya, karena ini kontak fisik, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah kan jaraknya itu minimal 1,5 meter. Nah, kalau di rumah makan kita kan relatif terbatas tempat duduknya. Jadi kalau datang 10 orang, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, potensi bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi solusinya bagaimana? Ya, itu kan bisa kita beli di situ, kemudian dibungkus, bawa pulang, ya, itu bisa lebih aman, ya.
Kemudian bagi masyarakat yang datang dari luar negeri atau luar daerah, misalnya dari Palangkaraya, Banjarmasin, Jakarta, Yogyakarta, ya, Surabaya, dan Moratewe dan sebagainya, ya, agar melapor ke tenaga kesehatan setempat dan lakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, ya. Apabila dirasakan keluhan, ya, masuk status apa namanya itu, orang dalam pemantauan, ya, orang dalam pemantauan, ya, apalagi itu memang ada keluhan-keluhannya, ya, tadi misalnya demam, flu yang berkepanjangan, dan sesak napas di sistem pernapasan. Itu masuknya pasien dalam pengawasan, tapi mereka bisa tinggal di rumah secara mandiri. Nah, jadi kalau tinggal di rumah itu jangan keluar masuk rumah, ya, beristirahat supaya keluhan-keluhan itu bisa teratasi dan intens. Untuk pengobatannya, ya, dari tenaga medis yang ada. Nah, kita sudah menyiapkan rumah sakit umum daerah Teluk Jauh untuk antisipasi itu semuanya. Dan kalau ada pasien yang positif terjangkit virus corona ini, sesuai dengan kesepakatan kita dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Doris Silvanus. Ada ambulannya yang terbiasa positif itu, dan ada ruang isolasi, ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan terlalu takut, ya, panik, ya, dengan istilah isolasi. Ya, isolasi itu artinya kita dilayani sendiri, ya, oleh tenaga medis supaya kita tidak terjangkit dengan yang lain, ya. Dan ini juga dengan menyelamatkan keluarga kita. Kemudian perlu kami ketahui, yang kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa stok 9 bahan pokok kita masih tersedia di gudang Dolok, khususnya beras, ya, sampai 5 atau 6 bulan yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya dimanapun berada tidak perlu panik untuk memborong, ya, membeli beras, bawang putih, ya, telur, minyak goreng dan sebagainya secara berlebihan. Dan sesuai ketentuan ini tidak boleh menimbun, ya, karena itu akan membuat harga barang menjadi naik serta langka. Nah, itu yang memicu keresahan masyarakat. Jadi kita bersyukur kami sudah survei lapangan kemarin, ya, dengan pihak-pihak terkait, Perindakop UKM, bahwa ketersediaan 9 bahan pokok kita di Kabupaten Mororaya, baik yang ada di Teluk Jauh maupun di kecamatan dan desaan, ini masih relatif tersedia, ya, dan masyarakat masih bisa melakukan aktivitas, tapi tetap memperhatikan anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah, termasuk apa yang telah saya jelaskan pada saat ini kepada Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, ya. Mari jaga kesehatan diri kita, kesehatan orang-orang yang kita sayangi, dan kesehatan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mororaya. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih dan harga setinggi-tingginya kepada tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, ya, bidan, perawat, pihak TNI, Polri yang selama ini telah bekerja sama bahu-membahu, ya, sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat. Sehingga kita punya 5 titik pemantauan, ya, masyarakat yang masuk dan keluar Kabupaten Mororaya. Nah, di sana itu akan diperiksa suhu badannya. Kalau melebihi daripada 38 derajat Celcius, itu harus segera kita
bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk dilaksanakan observasi dan pemeriksaan. Ya, jangan sampai terindikasi hasil laboratorium cek darahnya positif virus corona. Ya. Karena kalau itu dibiarkan, nanti dia bisa menular, menjangkit daripada keluarga yang dia datangi di rumah-rumah. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi pemeriksaan ini Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, ini adalah demi upaya pencegahan atau preventif daripada kita menanggulangi atau mengobati. Ini resikonya lebih besar, biayanya lebih besar juga, ya. Jadi kami harapkan apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada saat ini kiranya menjadi perhatian kita bersama. Mohon kesadarannya, ya, mohon kegotong royongannya. Karena kami sebagai pemerintah Kabupaten Mororaya, apapun standar operasional prosedur dalam hal mencegah COVID-19 ini, kata virus corona yang masuk di Mororaya ini, tanpa ada kesadaran kerjasama masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi semakin kita menahan diri untuk tidak keluar rumah, kita berpergian, banyak hal yang tidak perlu, itu semakin mengurangi potensi kita untuk terjangkit virus, dan angka yang sudah terjadi seperti kami sampaikan tadi, ya pasien dalam pengawasan itu semakin kita tekan, kita kurangi dan kita hilangi. Ya. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Silva Fashion yang telah bekerjasama membantu pemerintah Kabupaten Mororaya bersama dengan gugus tugas, ya, COVID-19 Kabupaten Mororaya yang dipimpin oleh Pak Sekda, yang di dalam juga ada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan instansi terkait lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Salam buat warga semuanya. Kami doakan semoga masyarakat Kabupaten Mororaya bisa lepas daripada terjangkitnya virus corona ini, ya, dan Mororaya tetap mampu melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!